Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la khala wa la quwata illa billah. Yang terhormat, yang mulia tim penguji, Saudara Promovendus Ustadz Hairi Abu Sairi beserta keluarga, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua, surah kelima Al-Maidah. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda dibukanya sidang terbuka promosi doktor UINSI Samarinda program S3 atau doktor. Sebelumnya saya bacakan Promovendus, nama Hairi Abu Sairi, NIM 213010003, judul disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam Majelis Taklim di Samarinda, studi multisitus pada Majelis Taklim Nurul Amin, Al-Anwarul Bahiyah dan Darus Sofa. Promotor Profesor Dr. Alfitri MAG LLM. Kopromotor Profesor Dr. Zamroni MAG. Waktu ujian kita 120 menit dan alokasi waktu untuk Promovendus dari awal sampai akhir maksimal 15 menit dan nilai minimal B. Kemudian keputusan Dewan Penguji bersifat final. Izinkan memperkenalkan tim penguji atau Dewan Penguji. Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin, Sekretaris Penguji Dr. Khojir MSI, Penguji Utama Eksternal Profesor Dr. Haji Ridwan MAG, Penguji 1 Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, penguji 2 Dr. Mursalim MAG, penguji garis miring promotor Profesor Dr. Alfitri MAG, penguji 2 kopromotor Profesor Dr. Zamroni MPD. Sudah siap Ustadz? Siap insyaallah. Diperkenankan saudara untuk memanjatkan doa terlebih dahulu sebelum presentasi. Dan sekali lagi saya ingatkan waktunya maksimal 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan seluruh para penguji. Pertama, Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD sebagai ketua tim penguji pada hari ini. Yang kedua, Dr. Khajir MSI sebagai sekretaris. Yang ketiga, yang mulia Profesor Dr. Haji Ridwan MAG sebagai penguji utama. Selamat datang Pak di Samarinda. Kemudian berikutnya Profesor Dr. Alfitri MAG LLM, dan berikutnya Profesor Dr. Zamrani MPD, dan berikutnya Profesor Muhammad Nasir MAG sebagai penguji pertama, dan berikutnya Dr. Mursalim MAG sebagai penguji kedua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan, peneliti menyampaikan tentang hasil karya tulis dalam bentuk disertasi dengan judul internalisasi nilai pendidikan
agama Islam dalam Majelis Ta'lim di Samarinda, studi multisitus pada Majelis Ta'lim Nurul Amin dan Al-Anwarul Bahiyah dan Darus Sopa. Berikutnya latar belakangnya ini adalah secara formal adalah berdasarkan kurikulum atau KMA yang menyebutkan tentang bahwa alokasi waktu belajar pelajaran agama di jenjang formal itu hanya kurang lebih 2 jam dalam seminggu. Di lapangan kami melihat ya, karena sebagai dosen sewaktu ujian kompre kami hanya menanyakan rukun wudhu saja jawabannya sudah 9 macam. Iya. Dan ketika kami mencoba meminta sebutkan, mereka menjawab basuh tangan, basuh hidung, kemudian lagi berkumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, kemudian lagi membasuh kaki dan tertib. Jadi kami jawab semua yang Anda jawab benar, tapi belum bisa membedakan mana rukun, mana sunat wudu. Kemudian kami juga melihat pertimbangan mayoritas penduduk penganut agama Islam di Samarinda ini. Dengan 2 kenyataan itu kami melihat pentingnya majelis taklim untuk menghubungkan menambah waktu sebagai waktu menambah waktu belajar di sekolah formal dan sekaligus tempat pendidikan bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian lagi berikutnya rumusan masalahnya adalah pada panel ini ada 3 rumusan masalah, yaitu apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang dominan yang diajarkan pada majelis taklim tersebut, kemudian proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di majelis taklim di situs penelitian, berikutnya juga dampak internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam pada kehidupan jamaah majelis taklim. Kemudian secara singkat penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, deskriptif, analitik. Kemudian sasaran data yang ingin diperoleh adalah nilai-nilai PAI yang dominan yang diajarkan, kemudian proses internalisasi yang diterapkan, kemudian dampak nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam kehidupan jamaah. Berikutnya adalah temuan dari penelitian ini singkatnya adalah bahwa pada majelis taklim Nurul Amin itu lebih dominan mengajarkan nilai-nilai keimanan, pada majelis taklim Al-Anwarul Bahiyah lebih dominan mengajarkan nilai-nilai ibadah. Kemudian pada majelis taklim Darus Sofa itu lebih dominan mengajarkan tentang keimanan dan akhlak. Dan kesimpulan dari 3 temuan ini adalah dibatasi berdasarkan masa penelitian dari bulan Juli 2023 hingga bulan Juli 2024. Artinya kalau ada lagi penelitian berikutnya, sangat mungkin temuan nilai-nilai ini mungkin berubah. Kemudian proses internalisasi secara umum majelis taklim itu adalah menggunakan, karena ini majelis taklim tradisional kami anggap begitu, jadi hanya menggunakan metode ceramah. Dan ternyata dalam pembuktiannya bahwa metode ceramah itu bukan suatu metode yang tidak menarik. Dan ini ternyata kita bisa buktikan dari dampak, dari penilaian kesan dan dampak yang disampaikan oleh para jamaah majelis taklim tersebut. Di antaranya adalah bahwa metode ceramah yang disampaikan itu dikemas dengan kesesuaian dengan kebutuhan ibadah, bahasa dan penyampaian praktis, kejelasan dan keterperincian dan lain-lain sebagainya. Begitu juga pada majelis taklim Al-Anwarul Bahiyah,
praktis dan relevan, kemudian juga motivasi dan inspirasi. Begitu juga pada Majelis Taklim Darus Sofa, dinilai oleh para jamaahnya metodenya adalah relevan, praktis, jelas dan juga terperinci dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami mencoba melihat, menganalisa dampak internalisasi ini berdasarkan teori taksonomi Bloom dengan 3 ranah itu, kognitif dan afektif dan psikomotorik. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisa taksonomi Bloom ini bahwa ranah afektif itu lebih dominan sebagaimana yang disimpulkan berdasarkan analisa. Tapi ketika kami perhatikan lebih lanjut, sebenarnya kesan-kesan yang menunjukkan itu ranah afektif itu juga adalah ungkapan dari ranah psikomotorik. Artinya nilai-nilai internalisasi ini berhasil disampaikan tidak hanya sekedar menggugah perasaan mereka, tapi juga mereka mengakui ada perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, di bagian yang psikomotorik ini peneliti tidak bisa banyak untuk menyimpulkan karena peneliti tidak menanya langsung perubahan apa yang mereka rasakan dari menghadiri majelis taklim. Dan untuk memastikan metode internalisasi dan dampak yang pada mereka, dalam hal ini peneliti menentukan jamaah itu yang sudah minimal rutin menghadiri majelis taklim itu selama 2 tahun, sehingga kami anggap dapat merasakan dan dapat menilai perubahan apa yang mereka rasakan setelah menghadiri majelis taklim tersebut. Nah, dan terakhir adalah kebaharuan pada disertasi ini adalah terletak pada variasi proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam berdasarkan konteks lokal majelis. Ya, begitu. Para pimpinan majelis menyesuaikan tema yang cocok untuk jamaah mereka apa. Kemudian juga metode yang juga harus bervariasi juga karena harus menyesuaikan dengan jamaah yang hadir. Kemudian juga ternyata nilai dampak dari nilai tersebut pun juga ternyata berbeda-beda sebagaimana yang dirasakan oleh jamaah majelis taklim. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Saudara Promovendus. Secara pribadi saya melihat waktu ujian tertutup kayaknya kurang semangat, tapi hari ini kok semangat, ada apa? Ustaz? Apa karena didampingi ibunda gitu, istri tercinta? Iya gitu. Kok malu-malu jawab Ustaznya? Iya gitu. Artinya kalau didampingi selalu lebih semangat gitu ya. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan jawaban-jawabannya juga lebih semangat. Baik Bapak Ibu, kesempatan pertama dengan hormat kami persilahkan kepada penguji utama eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Ridwan MAG, waktu maksimal 20 menit. Ya, baik. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang dan segenap Dewan Penguji, Saudara Promovendus dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama kami sampaikan selamat ya kepada Saudara Promovendus yang telah menyelesaikan proses studi hingga di titik akhir ujian terbuka pada sore hari ini. Baik, judul disertasi Promovendus adalah internalisasi nilai-nilai PAI ya, pada majelis taklim. Saya membaca dari indikator dari nilai PAI itu ada 3 setidaknya. Ya, pertama adalah nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Ya. Nah, kemudian Saudara Promovendus mencoba untuk mengabstraksi 3 nilai itu pada anggota ya majelis taklim
yang pada bagian akhir disertasi itu memberikan dan menguraikan banyak hal terkait dengan nilai apa dan dampaknya. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana saudara Promopendus ya, mengukur tingkat internalisasi nilai yang berdampak pada perubahan pada aspek nilai keimanan. Ya kita yakin bahwa iman itu kan abstrak. At-taqwa hahuna, al-imanu hahuna, ya, di hati gitu kan. Pertanyaannya bagaimana sesuatu yang tidak tampak itu diobjektifikasi dengan ukuran-ukuran yang terukur. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengukur tingkat keimanan seseorang itu. Silakan, saudara. Baik, terima kasih. Mohon maaf terkait dengan masalah nilai keimanan, peneliti tidak meneliti tentang dampaknya, tapi meneliti pada aspek nilai yang dominan materi yang diajarkan di majelis taklim itu. Nilai yang dominan. Nilai yang dominan. Nilai yang dominan itu kalau panjenengan, kalau Promopendus nilai itu kan yang tampak bukan? Bagaimana bisa memberikan penilaian A, B, C atau mungkin sedang, tinggi, rendah? Iya. Itu kalau tidak kelihatan bagaimana caranya? Baik, peneliti mencermati dari materi ceramah yang pimpinan majelis sampaikan. Beliau lebih banyak mengupas atau selalu menghubungkan materi pelajaran sampai itu lebih banyak dihubungkan dengan masalah keimanan, terutama cinta kepada Rasul kita. Yang diukur perubahannya pematerinya atau pengikut majelis taklimnya? Aspek nilai keimanan ini adalah aspek materi yang dominan yang diajarkan, bukan pada dampak keimanan pada jamaah. Oh gitu. Ya baik, tapi di disertasi saudara Promopendus kan banyak menguraikan dampak ya? Ya dampak, tapi tidak menyebutkan masalah keimanan. Iya. Baik, nah di halaman 288 ya, itu ada ya memberikan satu deskripsi tentang ya, proyek perubahan perilaku itu karena proses internalisasi. Ya. Misalkan disebutkan bahwa dampak komitmen untuk berkembang, ya, yang itu dalam taksonomi Bloom itu masuk dalam ranah psikomotorik yang ya, saudara Promopendus sampaikan gitu kan. Lalu dampak yang berkelanjutan itu mengarah kepada perbaikan posisi ke arah yang positif. Di antaranya yang kemudian secara nyata disebutkan oleh saudara Promopendus di dalam disertasi itu adalah misalkan yang biasa sholat sunnahnya 2 rakaat, tambah rakaatnya menjadi 4 atau menjadi 6 gitu ya. Kemudian juga bertambah pada intensitas dzikir kalau nggak salah, jumlah dzikirnya menjadi semakin banyak gitu kan. Nah, pertanyaan saya, lalu pernyataan ini sebagai sebuah kesimpulan itu didasarkan kepada data apa? Apakah saudara Promopendus itu menggali data-data yang sifatnya kuantitatif untuk pengukuran ini? Atau hanya menarasikan dari data kuantitatif ya, dari wawancara lalu kemudian saudara Promopendus menyimpulkan tentang tren perkembangan positif itu kan. Jadi pertanyaan saya itu berdasarkan argumen data apa ya, yang saudara Promopendus itu jadikan sebagai dasar statement ini? Silakan. Berdasarkan jawaban mereka. Jadi peneliti tidak sampai melihat secara langsung perubahan perilaku mereka. Jawaban? Hanya berdasarkan jawaban dari wawancara saja. Kalau jawabannya benar ya berarti kesimpulannya benar.
Kalau jawaban yang disampaikan salah atau Peneliti tidak mengukur benar salah. begitu ya. Nggih. Lalu apakah memang pertanyaan, nah ini saya kira perlu konfirmasi pada aspek metodologi riset ya. Ini kan aspek perubahan itu kan aspek dari sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelum dan sesudah. Bagaimana sebelum mereka ikut majelis taklim dengan sesudah, karena dari yang 2 rakaat sebelum ikut, kemudian setelah ikut menjadi biasanya zikirnya 33 standar menjadi 100 misalkan lah, itu pengukurannya gimana itu kan ya, karena di sini menggunakan statement dengan indikator-indikator kuantitatif, sementara data yang disuguhnya kan kualitatif gitu kan. Nah ini yang memang ini soal bagaimana kita mengobjektifikasi data kuantitatif ya setara dengan data kualitatif setara menjadi kuantitatif ini. Nah ini yang memang penelitian kualitatif itu memang persoalannya pada aspek ini, mengobjektifikasi data kualitatif ya yang mendekati lah paling tidak, mendekati yang kualitatif, yang kuantitatif. Yang terakhir, biar tidak 20 menit ya Pak. Kebaruan disertasi. Nah, kebaruan disertasi. Saya kira ini aspek yang paling menarik bagi saya, yang saudara Promopendus itu nyatakan secara eksplisit di disertasi Anda ini, bahwa Anda mengatakan bahwa variasi proses internalisasi nilai itu sesuai dengan konteks lokal majelis taklim, gitu ya? Intinya kan gitu kan. Ya. Itu coba diberikan penjelasan. Ini sesungguhnya kan kalau saya membacanya, ini ada proses dialog. Jadi nilai agama itu adalah nilai universal. Lalu tata nilai yang mengitari majelis taklim adalah lokal. Nah, ini kan berarti kan ada dialog nih antara universalitas dengan lokalitas kira-kira gitu kan. Ini kalau mau ditarik ke teori antropologinya ada great tradition, ada little tradition misalkan. Coba saya berikan penjelasan tentang ini. Baik, peneliti melihat ada 2. Pertama dari latar belakang pendidikan pimpinan majelis taklimnya. Yang kedua adalah jamaah yang hadir di majelis tersebut, sehingga beliau dalam proses menyampaikan dalam proses internalisasi nilai itu ya, beliau dengan gaya bawaan pribadi beliau ditambah juga dengan pengalaman pendidikan yang beliau itu alami, dan beliau sesuaikan dengan jamaah yang hadir di tempat situs masing-masing itu. Sudah? Okay. Ya, baik. Saya membaca disertasi ini bagus Pak. Maksudnya banyak hal-hal yang menurut saya menarik untuk dikaji. Hanya memang yang barangkali perlu diperkuat. Perlu diperkuat itu adalah pada aspek basis argumen. Terutama argumen-argumen yang berbasis pada data-data lapangan. Data-data lapangan untuk memperkuat pernyataan saudara Promopendus tadi. Misalkan tadi soal variasi tadi ya, adanya pervariasi itu saya kira ya sebagai sebuah klaim akademik itu bagus gitu kan. Nah, ini yang barangkali perlu diperkuat pada aspek itunya. Yang kedua tentu dukungan teori. Dukungan teori saya kira itu menjadi penting juga, yang karena pada aspek ini saya kira ketika saudara Promopendus menganalisis pada bagian akhir ini sepertinya kurang kuat pada bangunan itu. Tapi secara umum saya kira bagus dan memberikan satu perspektif baru lah Pak terkait dengan kajian soal internalisasi nilai yang kemudian mendasarkan kepada nilai-nilai lokal di tempat di mana riset itu kemudian dilakukan. Saya kira begitu Pak Ketua Sidang, kami kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Ridwan. Selanjutnya kesempatan kedua kami hadapkan Saudara Promopendus dengan Profesor Dr.
Muhammad Nasir MAG sebagai penguji 1. Silakan. Maksimal 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muliakan penguji utama Profesor Ridwan yang tadi kita sudah dengarkan pertanyaan beliau dan rekomendasinya luar biasa. Ketua tim Profesor Ilyasin, promotor Profesor Alfitri, ko-promotor Profesor Zamroni, penguji 2 Kak calon Profesor Mursalim, kemudian sekretaris calon Profesor Khojir, Bapak Ibu semuanya, serta Saudara Khairi Abu Syairiyah. Tadi yang ujian pertama itu Pak Khairul Soleh, baik ya. Nah sorenya ditutup dengan Khairi, sama-sama khair. Sama-sama khair. Tentu saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada saudara atas capaian hari ini. Sebentar lagi akan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam dan menjadi doktor yang ke-7 ya, ke-7. Oke, selamat. Semoga berkah. Amin. Oke, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh penguji eksternal ya, penguji utama itu substansinya luar biasa. Saya coba tanya saudara dari sisi teori internalisasi. Nah, itu teori internalisasi kan kita biasa mengenal ada transmisi ya. Transmisi itu ustadznya lebih banyak ceramahnya. Ya lebih banyak ceramah, terus itu proses internalnya lebih banyak ke kognitifnya itu. Ceramain kan gitu ya. Memindahkan pengetahuan ustadznya ke jamaahnya. Karena dia ceramah itu lebih kepada teori internalisasinya itu transmisi namanya. Jadi transmisi kognitif, transmisi afektif. Lalu yang kedua itu transaksi. Transaksi itu ya ada diskusi. Ada diskusi antara ustadznya sama jamaahnya, atau mungkin dimulai dari pertanyaan dulu jamaahnya. Jamaahnya bertanya baru menjawab. Itu mungkin tadi lokalitasnya mungkin dari situ dulu, lokal baru global atau ajaran yang. Lalu yang terakhir itu namanya transformasi ya. Jadi transmisi, transaksi dan transformasi. Kalau di teori yang lain transinternalisasi, dalam kurikulum itu transmisi, transaksi, transformasi. Tapi di teori yang lain itu transaksi, transformasi, transinternalisasi. Nah itu pakai yang mana tuh harus teorinya. Sekarang pertanyaan saya, ada kan rumusan masalahnya itu ya, bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Coba dijelaskan kembali apa yang menjadi temuan saudara itu lebih dominan mana nih? Apakah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, dan kira-kira analisisnya peneliti kenapa itu bisa terjadi? Silakan. Baik, terima kasih. Tentang proses internalisasi nilai, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Muhaimin berdasarkan buku beliau Strategi Belajar Mengajar tahun 2006. Di situ beliau menyebutkan ada 3 proses. Pertama adalah transformasi nilai, itu penyampaian materi saja kepada aspek kognitif pengetahuan. Kemudian kedua transaksi nilai, itu pada penekanan pada penghayatan dalam bentuk tanya jawab atau diskusi. Kemudian yang ketiga transinternalisasi adalah tentang sejauh mana peserta didik itu mempraktekkan atau mengaplikasikan materi yang sudah diterima. Nah, peneliti melihat memang
dari segi cara yang umum di majelis taklim memang itu lebih banyak satu arah, penceramahnya yang banyak bicara. Tapi ternyata setelah peneliti melihat, mempertimbangkan hasil dari wawancara, ternyata bagian kedua, transaksi nilai, tanya jawab atau diskusi, memang tidak ditemukan sesi khusus tanya jawab di majelis taklim itu. Tetapi ini juga tidak menunjukkan bahwa Oke, saya kira pertanyaan kedua. Kalau lihat majelis taklim yang ada di beberapa wilayah di Indonesia kan ada itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan Timur. Tadi yang dari proses wawancara saudara itu seperti tadi pagi juga mungkin ada semacam temuan atau mungkin ada dari peneliti itu semacam model model majelis taklim yang ideal begitu. Model internalisasi yang ideal, jadi semacam temuan formal saudara itu harusnya kalau majelis taklim itu jangan cuma begini, ada temuan barunya tadi yang disampaikan oleh penguji eksternal itu. Nanti kalau supaya lebih efektif, berdaya guna, bisa digunakan untuk masyarakat ke depan, jadi rekomendasi, ya barangkali peneliti bisa menyampaikan semacam model implementasi yang baru. Iya. Kira-kira begitu sih, ada komentarnya silakan. Baik, berdasarkan pengalaman juga, artinya sering menyampaikan ceramah. Memang peneliti sendiri secara pribadi itu tidak memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Sehingga sebagai jemaah itu memang kalau bisa Ustaz ada waktu tanya jawab. Iya. Tapi peneliti juga mencoba menggali kenapa kok sesi tanya jawab itu kok tidak diberikan di majelis taklim. Padahal itu penting sekali. Ternyata di antara pertimbangannya, bukan pertimbangan pribadi, ada juga masuk subjektivitas peneliti sebagai penceramah, itu karena merasa materi itu sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya, detail, rinci, sehingga kemungkinan untuk bertanya tuh kadang-kadang ada pertanyaankah, jamaahnya diam. Nah beda dengan jamaah yang cukup. berpendidikan. Biasanya mungkin nanti bisa rekomendasi misalkan diawali dari kegiatan ya kan misalnya. Jadi ada semacam mencari sesuatu dulu kan, model kepelatihan begitu. Jadi mengaktifkan pesertanya supaya jamaahnya benar-benar ya ikut aktif di situ. Saya kira itu aja. Terakhir nanti insya Allah sebentar lagi Pak Kiai kita di UIN Samarinda ini, Pak Kiai Heri akan menjadi doktor ya. Nanti kita beri gelar doktor majelis taklim. Ya, jadi pakar majelis taklim. Jadi kalau bicara majelis taklim, pakarnya beliau. Nanti bagaimana model majelis taklimnya, isinya, penceramahnya, nanti minta rekomendasi sama beliau. Kan nanti profesornya profesor majelis taklim juga, insya Allah. Oleh karena itu saya ingin mendengarkan komentar dari Pak calon dokter ini. Kan biasanya kalau sudah dokter itu sudah tidak menulis lagi. Tidak menulis lagi, jangan sampai teraktif ceramah tapi tidak ada karya ilmiahnya. Kira-kira rencana ke depan nanti sebagai dokter yang ahli di bidang majelis taklim itu kaitannya dengan karya ilmiah, apa rencana ke depan? Silakan. Ya, sebenarnya misi utama dari penulisan itu adalah untuk membangun kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya hadir di majelis taklim. Itu misi besarnya dari penulisan ini. Artinya terbukti tadi ukuran sesama mahasiswa kita saja, rukun wudhu saja mereka sudah beda-beda. Sehingga sepertinya Oke, terakhir ya mas saya gini, nanti termasuk kriteria penceramah, kan banyak sekarang penceramah juga
yang penguasaan materinya tidak mapan, terus tiba-tiba sudah punya majelis taklim, maksudnya nanti Bapak lah yang punya kepakaran di bidang itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Tim. Pas 10 menit. Pas 10 menit Pak Prof. Baik, kesempatan ketiga kami persilahkan kepada Dr. Mursalim MAG dengan waktu 10 menit maksimal. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi Doktor, para tim penguji, dan selamat buat calon doktor Majelis Taklim Pak Kiai Heri Abu Seri. Oke, ini saya hanya mau saya baca agak sedikit bahwa Majelis Taklim Nurul Amin ini didirikan pada tahun 1979, benar? Ini saya baca nih. Majelis Taklim ini pertama kali dibentuk pada tahun 1979 oleh Kiai Haji Muhammad Zafari atau Guru Udin. Umur beliau berapa? Wah, berarti ini sudah 45 tahun, Mbak ya. Umur beliau berapa nih? Ini perlu kan, beliau mungkin belum cukup sampai 60 ya? Belum. Kalau beliau ini kan belajarnya di berapa tahun, pernah ke Yaman, belum pernah ke Yaman. Ada Anda tulis di sini. Pernah kira-kira pulang dia ke Samarinda itu pada umur berapa? Umur 20. Berarti dia dirikan Majelis Taklim ini umur 20-an lah kira-kira ya. Gitu. Menurut wawancara dengan beliau, itu ide ingin membentuk Majelis Taklim itu justru di saat beliau mau. Nah, ini saya hanya mau ini. Dia kan didirikan pada tahun 1979. Sementara umur beliau ini, ya ini kan seakan-akan bahwa kalau umur beliau taruhlah 60, berarti dia umur 15 tahun sudah dirikan Majelis Taklim ini. Ya. Berarti ini luar biasa juga, Guru Udin sudah umur 15 tahun ya. Mungkin salah. Malah saya, makanya ini sangat ini Pak ya, tolong. Karena ya saya secara pribadi juga saya sangat tertarik juga dengan Majelis Taklim atau Guru Udin, sosok Guru Udin itu sendiri kan, meskipun mungkin ada juga sedikit kontroversi kan. Ya makanya ini Pak, saya coba ya, loh kok 79 berarti luar biasa. Nah, oke lah, taruhlah misalnya kalau sekitar 20 tahun dia Majelis Taklim ini, setelah saya melihat paparan Pak Heri ini, temuannya bahwa hanya nilai-nilai keimanan tentang cinta kepada Rasulullah, kok seperti itu aja. Iya. Kok sudah 20 tahun kok tidak ada perkembangan materinya, gimana itu? Baik. Padahal kan kemarin sebenarnya kan kita sudah rekomendasikan agar supaya Bapak mewawancarai langsung kepada kemarin sudah wawancara Pak Guru Udin. Iya. Jadi ini juga sesuatu yang membuat peneliti penasaran. Karena beliau banyak mengupas masalah cinta Rasul. Nah, ternyata dari hasil wawancara itu beliau tuh sangat mengidolakan guru sekumpul Martapura. Nah, yang kedua, di lain waktu beliau banyak belajar tentang masalah Nur Muhammad. Nah, sehingga ketika beliau ingin pergi ke Banjarmasin untuk ilmu, beliau sudah mencamkan, aku akan membuat tempatku menjadi tempat yang semarak majelis salawatannya. Jadi ternyata kalau kira-kira menurut penelitian menurut peneliti atau menurut Pak Khairi ini sebagai seorang peneliti, di luar dari sebagai Pak Khairi ini sebagai juga ahli penceramah, kira-kira apa ya yang kritik atau masukan terhadap Majelis Taklim Nurul Iman ini? Artinya kan kalau hanya mengupas itu, saya kira kan hanya bisa, apalagi setiap
Apa memang itu setiap malamnya hanya cinta Rasul? Ya? Tidak. Pelajarannya fikih. Tapi pembahasan fikihnya tidak terlalu banyak. Lebih banyak diarahkan ke cinta Rasul, masalah Nur Muhammad itu. Oke. Karena waktunya. Oke. Dari tiga majelis taklim yang Pak Heri yang teliti, kira-kira mana yang lebih progresif, yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini? Majelis Ta'lim Al-Anwarul Bahiyah. Kenapa? Kalau peneliti melihat, maaf tidak bermaksud membanding-bandingkan atau melebihkan mengurangkan di antara para pimpinan Majelis Ta'lim itu, kami melihat pimpinan Majelis Ta'lim Al-Anwarul Bahiyah itu intelek. Beliau punya pengalaman pendidikan tradisional, beliau punya pengalaman cara berpikirnya sangat akademik, pembahasan. Tapi justru saya baca tadi sekilas dari disertasi Pak Heri, saya lebih kepada Darus Safa agak lebih progresif daripada dari dua itu. Mana? Iya mungkin karena latar belakang pendidikan pimpinan Majelis Ta'lim Darus Safa itu pendidikan Indonesia, Pondok Pesantren Al Khairiyat sekitar 7 tahun. Kalau Habib Alatas ini? Iya itu. Kalau Habib Alatas kan dia magister kan? Magister di Dalua. Dia magister itu kalau tidak salah. Saya pernah ketemu dengan beliau. Terakhir, ini kan semua masalah ibadah, masalah cinta Rasulullah. Tapi ini juga salah satu tantangan bagi Majelis Ta'lim, kan ada di hadapan mata bagi kita, misalnya masalah kerusakan lingkungan, kebersihan. Tapi itu kan ya memang ya termasuk juga di masjid pengajian-pengajian itu hampir tidak menyentuh persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya adakah di antara para ustadz, termasuk Ustadz Hairi ini, mungkin juga termasuk saya, ya kadang-kadang juga dipanggil sebagai ustadz panggilan ya. Tidak berani misalnya mengatakan bahwa membuang sampah di sembarangan adalah dosa. Ini kan, apakah ini Majelis Ta'lim ini kan belum menyentuh kepada seperti persoalan-persoalan sosial. Padahal Anda tadi katakan bahwa sangat materi-materi relevan ya dalam hal ibadah, tetapi dalam hal kan dalam nilai menurut hemat peneliti, ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan pimpinan Majelis Ta'lim. Jadi kalau beliau tuh ya istilahnya berintelek lah, beliau bisa membaca kebutuhan zaman harus apa. Nah makanya nanti ketika Pak Dr. Hairi ini nanti sudah selesai, maka bisa jadi nanti mendirikan Majelis Ta'lim yang beda dengan termasuk kajian-kajian tentang lingkungan hidup. Karena ini juga persoalan besar bagi masyarakat kita di Kalimantan Timur ini. Nah, itu kira-kira Pak. Oke, saya kira cukup. Selamat buat Pak Ustadz Hairi. Baik, terima kasih Pak Dr. Mursalim. Penguji keempat, dipersilakan kepada promotornya, kata Prof. Nasir. Prof. Al, dipersilakan. Monggo. Tes, oke. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ibu yang ada, Bapak-bapak tim penguji, yang berbahagia, Pak Hairi sebagai mahasiswa Promovendus dan hadirin sekalian. Oke, pertama tentu perlu dipahami bahwa promotornya ini bidangnya bidang hukum sebenarnya. Tapi karena S3 disertasi itu standar nasional itu interdisipliner setidaknya. Nah, mungkin dari sana orang hukum ini masuk gitu loh, membimbing Pak Hairi yang S3 di bidang
pendidikan agama Islam. Nah, oke, sebenarnya tantangannya berat ya, maksudnya, dan saya juga mungkin agak underestimate sedikit, tapi melihat kegigihan Pak Khairi dalam bimbingan, alhamdulillah akhirnya sampai pada tahap ini. Nah, ini terus terang aja Promovendus Pak Khairi itu akan menjadi, ya kalau mahasiswa S3 dianggap sebagai sesuatu yang dilahirkan melalui proses bimbingan dengan promotor dan co-promotor, nah Pak Khairi anak saya yang pertama itu. Walaupun sempat, aduh gimana nih ya, agak ogah-ogahan gitu sebenarnya karena bukan bidang saya, tapi bukan anak yang tidak diharapkan. Bahagia karena bulan Desember di penghujung tahun lahir Pak Khairi. Sebenarnya ada anak saya satu lagi, saya pikir akan itu yang duluan lahir di Universitas Islam Indonesia, ternyata Pak Khairi sudah meronta-ronta mau keluar. Nah, saya mau mendalami dari aspek interdisiplinernya, karena Majelis Taklim ini ada di disertasi disebutkan dasar aturannya itu ada di Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Nah, mungkin karena ya itu ya, saya jadi terombang-ambing antara pendidikan, regulasi dan sebagainya, tidak sempat mengeksplorasi hal itu. Nah, apa yang kita diskusikan hari ini bukan untuk diperbaiki, tapi untuk kayak kedepannya seperti apa Majelis Taklim ini harusnya. Nah, saya baca nih sambil tadi sesi pertanyaan, Majelis Taklim itu ternyata harus terdaftar di Kementerian Agama gitu. Nah, coba saya beri Pak Promovendus memberikan gambaran dari tiga Majelis Taklim ini resmi kah atau dalam tanda kutip tidak berizin? Iya. Sejauh yang peneliti ketahui, mereka ini sudah terdaftar di Kementerian Agama. Tapi peneliti tidak menampilkan data-data Majelis Taklim yang di arsip itu. Mungkin ini sedikit tambahan, mungkin kayak legalitas keberadaannya itu ditambahkan nanti itu aja. Cuman kalau ini bukan untuk ditambahi nanti di disertasi, cuman kalau kita diskusikan kenapa sih pemerintah sampai ikut campur intervensi sampai mengurusi Majelis Taklim? Kalau menurut Promovendus itu alasannya apa pemerintah, Kementerian Agama ikut campur? Iya. Menurut hemat peneliti, pemerintah harus ikut campur supaya tidak ada perkumpulan masyarakat yang mungkin mengajarkan pelajaran-pelajaran agama yang menyesatkan. Sehingga dengan terdaftar Kementerian Agama bisa melihat sosok siapa pimpinan majelis itu. Termasuk juga bisa mengukur keilmuan, kelayakan seseorang untuk menjadi pimpinan majelis taklim. Berarti dasar berpikir pemerintah mengontrol ini adalah untuk bukan intervensi, tapi supaya materi yang diajarkan itu ya tidak meresahkan masyarakat. Betul. Karena bisa dipantau keberadaan lembaga, pimpinan dan juga materi yang diajarkan. Nah, kalau kita sedikit kembali ke belakang, zaman Orde Baru, Majelis Taklim ini menjadi alat politik Orde Baru sebenarnya ini. Jadi kayak yang ibu siapa itu namanya, Tuti Alawiyah atau siapa yang BKMT dan sebagainya, itu kan tiap mau pemilu dimobilisasi untuk mendukung Orde Baru dan sebagainya gitu ya. Nah kalau sekarang arahan Majelis Taklim ini sebenarnya penekanan kontrol pemerintah terhadap ini itu sebenarnya untuk apa? Hanya untuk mengontrol supaya materi-materi yang dianggap meresahkan masyarakat tidak ada, atau apa? Yang lain gimana? Peneliti tidak berani menilai terkait dengan masalah ini, dan kalau hanya bisa berani mengatakan tidak dugaan saja. Coba kita bawa ke aspek ini. Ini di regulasi ini sebenarnya terkait dengan pendanaan. Ya. Jadi pemerintah tuh kayak kamu saya atur, saya kasih dana, kamu patuh, nanti saya dana. Iya. Nah kalau tiga Majelis Taklim ini apakah mereka swadaya dari pendanaan atau juga kayak bergantung terhadap aktivitas mereka dengan pendanaan dari anggaran Kementerian Agama? Mungkin Pak Promovendus tahu. Sejauh peneliti ketahui dan bertanya, mereka jarang minta bantuan ke pemerintah. Nah dana mereka dari mana? Swadaya dari kumpulan tiap
Kalau Majelis Nurul Amin, Guru Udin, menurut Guru Jamal, beliau punya usaha. Jadi usahanya yang membiayai kegiatan majelis Tinggi. taklim. Dan penghasilannya kata beliau sekitar 80 juta per bulan. Nah, kalau yang lain-lainnya itu donator. Donatur yang mungkin dari sumbangan Inggih, dermawan atau inggih, dari iya, jemaahnya gitu Iya, ya. iya, Oke. Nah, ini tidak ada kaitannya juga dengan ini, tapi ini bagian yang dari interdisipliner. Kalau dari aspek sosiologi hukum dan sebagainya, kira-kira kalau Promovendus sendiri melihat pemerintah sampai campur tangan mengurusi keberadaan lembaga majelis taklim itu dengan ada tujuannya ya tadi ya supaya mengontrol materi, terus juga mungkin bisa membantu supaya tetap berjalan, tapi tentu dengan imbalan bahwa materinya dikontrol sehingga yang istilahnya yang meresahkan seperti ya yang aliran sempalan atau yang dianggap bisa meresahkan masyarakat itu tidak ada. Kalau untuk saat ini sebenarnya keberadaan regulasi seperti itu diperlukan enggak untuk ya keberadaan majelis taklim yang sebenarnya sebagai lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan Islam di luar institusi pendidikan formal. Menurut Promovendus gimana? Ya, menurut peneliti sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Supaya alasannya? tidak ada para penceramah yang bahasa peneliti itu liar, asal ngomong, asal menyampaikan masalah materi agama, lalu berakibat kepada bukan mencerdaskan masyarakat dengan agama, tapi justru membodohi masyarakat dengan atas nama agama. Nah, gitu. Jadi perlu sekali. Berarti kayak sertifikasi penceramah itu diperlukan gitu? Seharusnya, betul, seharusnya betul. Oke. Sertifikasi dai gitu ya? Nggih. Baik. Nah, kembali di awal ketika kita mendiskusikan ketika ini mungkin masih setebal ini, sekarang sudah setebal ini, saya mau membawa ini berkurang berat badan saya nih. Latihan beban. Nah, awalnya kan keresahannya karena Promovendus adalah pendidik, jadi mungkin mengajar di perguruan tinggi, terus kok kayak pendidikan agama tuh enggak bisa merubah aspek perilaku mahasiswa gitu ya, kalau pengetahuannya ya kalau sudah nilainya B berarti dianggap anu. Nah, kemudian ada majelis taklim sebagai alternatif gitu ya. Setelah diteliti, walaupun mungkin Promovendus tidak terlalu mendalami aspek dampaknya, hanya istilahnya menganalisis respon jamaah yang diteliti terhadap dampak. Nah, kira-kira, karena ini saya tanyanya kira-kira ya, karena datanya tidak terlalu ada, masih efektifkah keberadaan majelis taklim ini untuk mencapai tujuannya? Kalau tujuannya di sini kan untuk istilahnya sama dengan tujuan keberadaan institusi pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan seterusnya itu. Nah, kalau menurut Promovendus gimana? Baik, menurut hemat peneliti, perubahan perilaku itu harus dimulai dari perubahan kognitif. Harus tahu dulu dia kebaikan itu apa. Dia harus belajar apa itu kebaikan, bagaimana berbuat baik. Sehingga dengan modal itu diharapkan akan ada perubahan pada perilaku mereka. Sehingga ya artinya yang terjadi yang peneliti amati ini adalah bagaimana ibadah mereka itu akan bagus, pengetahuan tentang ibadah saja mereka belum utuh, belum baik mengetahuinya. Dan itu diperoleh dari majelis taklim. Iya, diharapkan seperti itu. Oke. Tadi saya lebihkan 11 menit, Prof. Ternyata ini pas 10 menit. Terima kasih, selamat. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terakhir kami serahkan dengan Prof. Dr. Zambroni MAG. Maksimal 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat-sangat saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ilyasin MPD, penguji utama eksternal Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan, penguji 1 Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, Profesor Dr. Nur Salim, penguji 2, dan Pak Dr. Kiai Haji Khojir.
Kiai Haji Ojir, serta promovendus yang berbahagia serta agak ya pasti grogi lah namanya diuji, dan istri tercinta yang mendampingi yang sehingga tidak grogi lagi, serta para supporternya, Bapak Ibu dosen, kemudian juga kawan-kawan, sahabat-sahabatnya yang ada di S3 yang lulus, sudah lulus maupun baru akan lulus. Pertama saya ucapkan selamat kepada Guru Khairi Busairi yang sudah menyelesaikan tahapan yang saya kira cukup melelahkan, dan tadi disampaikan oleh ayahandanya, karena yang melahirkan pertama berarti saya istrinya, saya kopromotornya, saya juga perdana itu Prof. Al, ya perdana, adik-adiknya tapi ada, cuma nggak ada di sini kayaknya, karena masih agak jauh. Pertama saya apresiasi itu, dan memang gigih Pak Guru Busairi ini, dan saya selaku kopromotor kalau melihat tadi temuan-temuannya bahwa ketiga majelis taklim itu nggak ada tanya jawab, barangkali saya mau meniru ini nggak tanya jawab ini, karena dari kelima penguji sudah luar biasa, mulai dari penguji utama sampai promotor tadi secara substantif sudah masuk semua, termasuk teknik penulisannya juga. Saya hanya mengklarifikasi sedikit, kalau di majelis taklim Nurul Amin itu kan Kiai Haji Zafarudin ya. Zafarudin. Biasanya Guru Udin gitu, biasanya Tuan Guru tulisannya, bukan Kiai Haji sebenarnya. Kiai biasanya di Jawa itu. Tuan Guru ya Tuan Guru nggak apa-apa kan. Tuan Guru, semua Tuan Guru ini, Tuan Guru Ahmad Zaini yang Anwarul Bahiyah, kemudian Darus Sofa Habib ini. Entah Habib Ba'alawi atau bukan, tapi yang pasti ini yang pasti ini luar biasa. Memang saya juga sering membuka khususnya Guru Udin ini. Artinya saya apresiasi itu, dan ini hal yang baru karena saya kopromotor harus menyampaikan itu ya. Ini hal yang baru terkait dengan majelis taklim, tapi utamanya terkait dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Kalau hanya majelis taklim saja itu bisa sosiologi, bisa lain-lainnya, tapi ini ada internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Kemudian tadi disampaikan ada 3 tahapan, kalau menurut Profesor Dr. Haji Muhaimin, karena saya juga termasuk mahasiswanya beliau, almarhum, ada transformasi, ada transaksi, ada transinternalisasi. Yang saya tanyakan itu terkait dengan transinternalisasi, karena itu yang penting. Walaupun saya sebenarnya nggak mau nanya, hanya mengklarifikasi tadi dampak yang disampaikan oleh penguji utama, karena saya rasa itu lebih menariknya di dampaknya. Setelah mengikuti pengajian atau majelis taklim, kalau di Jawa ini namanya pengajian-pengajian, ada rebuan, ada selosoan, ada senenan. Kalau di sini kan memang marak majelis taklim, sama dengan kultur yang ada di Banjar. Saya hanya mengklarifikasi satu itu terkait dengan transinternalisasinya, yaitu mempraktekkan, mengimplementasikan. Ini gimana standarnya Pak Khairi Busairi, ada teori yang dijadikan sebagai dasar ya. Terus ditemuannya seperti apa? Singkat aja Pak. Iya. Sebenarnya saya mau nanya. Di antara satu poin dampak adalah dampak pada majelis taklim Nurul Amin itu adalah dampak positif berkelanjutan. Artinya jamaah merasa bahwa pengetahuan yang mereka peroleh dari majelis taklim itu bisa mereka amalkan dalam waktu yang panjang. Bukan berarti kemudian meneliti setelah melakukan atau setelah mengikuti pengajian ini gimana imannya, gimana sholatnya, kan tidak sampai situ. Barangkali boleh setelah nanti diteruskan dengan penelitian selanjutnya. Mas Ridho mungkin mau meneliti itu di artikelnya, kan boleh-boleh saja. Artinya ini penelitian awal yang membuka peneliti-peneliti baru barangkali nanti meneruskan ini, karena apa yang disampaikan penguji utama tadi dampaknya itu gimana standarnya, iman kok diukur, ternyata tidak itu, tapi tentang iman, materi ibadah, materi barangkali itu. Dan satu lagi penutup, yang dominan tadi, yang dominan kan pertama pakai ceramah semua tiga-tiganya, yang kedua
cinta Rasul. Tapi sebenarnya bukan hanya cinta Rasulnya, di dalam majelis taklim itu ya ada nilai ibadah, ada syariah, ada muamalah dan lain sebagainya, tapi dominannya itu adalah cinta Rasul. Saya kuatin Pak Heri Busairi karena kopromotoran ibunya soalnya. Baik, terima kasih. Saya rasa itu. Selamat kepada Ustadz Heri Busairi. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ilmunya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zambroni. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Saudara Promovendus, menguji kemampuan akademik saudara sudah dimulai beberapa menit yang lalu, termasuk menilai kualitas disertasi, menguji argumentasi ilmiahnya sudah. Tiba saatnya kita untuk berunding menentukan akan diulang atau tidak ujiannya. Gitu. Ujian kita skor dulu beberapa menit, silakan saudara menemani istrinya yang mulai tadi gelisah. Monggo Bapak Ibu. Dia masuk di kalau pengajian itu di langsung YouTube live streaming. Itu barangkali metode juga kan jadi banyak. Baik sekali ya. Baik. Skor sing dicabut. Saudara Promovendus dipersilakan untuk menempati posisinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 21 November 2024 pukul 16.04 waktu Indonesia bagian tengah, setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka hari ini, hasil ujian tertutup dan memperhatikan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Hairi Abu Sairi NIM 21300003 dinyatakan lulus dengan predikat pujian dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara Hairi Abu Sairi merupakan doktor ke-7 UIN Samarinda. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman. Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD. Terima kasih. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Dengan hormat disilakan.
menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada Bapak Khairi Abu Syairi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Singkat saja, saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang telah mengajari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada seluruh dosen-dosen, dan terakhir
saya banyak-banyak minta ampun dan maaf atas segala kekurangan saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh promotor kepada Profesor Alfitri MAG LLM PhD. Dengan hormat disilakan. Aduh, saya tidak mempersiapkan. Tapi oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji sidang ujian terbuka yang saya hormati, Promovendus dan para hadirin sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah perdana bagi saya dan juga Prof. Zam tadi untuk bisa istilahnya membimbing, walaupun Ustadz Khairi mungkin senior dari segi usia di kami, cuman mungkin dari segi pengalaman akademik kami ditakdirkan untuk duluan menempuh jalan itu dan diberi kepercayaan untuk membimbing beliau. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Mungkin refleksi sedikit ke belakang, Ustadz Khairi, kita dulu awal-awal ketika kampus ini masih menjadi stain di jurusan tarbiyah ya. Nah, mungkin kalau dari segi senioritas, mungkin saya juga yang senior di situ. Saya duluan masuk sebagai CPNS. Ustadz Khairi sama saya cukup akrab karena beliau itu orangnya kalau sama saya ngobrolnya selalu dalam bahasa Inggris. Nah, saya karena mencari orang yang praktek untuk bahasa Arab, saya jawab bahasa Arab kepada beliau. Selalu seperti itu. Nah, itu sebenarnya saya melihat bahwa beliau mengakui bahwa untuk menulis beliau masih banyak butuh proses dan pelajaran. Tapi sebenarnya menulis dan juga meneliti itu, kalau bahasa orang di luar itu, bakat itu hanya 10%, 5% itu, 90%-nya itu adalah tekad. Nah, jadi saya mungkin sudah pernah berada pada posisi Ustadz Khairi, setelah ujian, tidak tahu apa yang mau diucapkan, karena disuruh untuk menyampaikan sesuatu oleh promotor saya. Nah, ya hanya bisa duduk menangis di sana karena ya itu tadi perjuangan 6 tahun, terus juga ujiannya jauh dari keluarga karena balik sendiri ke Amerika, sendiri tidak didampingi keluarga. Jadi semuanya itu kayak setelah Ustadz Khairi mungkin separuh yang saya alami, tapi mungkin rasanya mungkin seumur hidup menjalani siksaan, perbaikan dan sebagainya. Istilahnya program doktor atau PhD itu seperti menempuh jalan berliku yang gelap, yang tidak tahu ujungnya itu sampainya di mana. Nah, yang dibutuhkan untuk sampai ke sana itu adalah ketahanan. Nah, bakat, kecerdasan itu juga mendukung, tapi itu hanya mungkin 10%. Sisanya 90% itu adalah tekad kita untuk menyelesaikan. Saya sesama teman-teman yang S3 keluar itu banyak melihat bahwa bisa dikatakan tidak selesai. Padahal pintarnya kurangnya tidak ada, maksudnya tidak ada kurang pintarnya. Tapi ya itu tadi mungkin karena banyak berbagai faktor, hubungan dengan pembimbing, terus juga masalah di pribadi, keluarga dan sebagainya. Akhirnya tidak sampai ke ujung lorong yang panjang tadi. Nah, Ustadz Khairi harus bangga ya atas pencapaian ini dan seperti yang dibilang oleh penguji yang lain, kalau bisa tidak berhenti sampai di sini. Karena setelah kita menjadi doktor, ada lisensi bagi kita untuk meneliti, menulis yang lebih signifikan dan bermanfaat di bidang yang kita tekuni. Nah, mudah-mudahan ini bukan menjadi titik finish dari perjalanan yang panjang dan kemudian setelah itu istirahat lama tidak melakukan apa-apa. Kami berharap tidak seperti itu. Setidaknya disertasi ini
dijadikan artikel atau dijadikan buku yang mungkin juga bermanfaat bagi Ustaz Khairi. Seharusnya juga saya berikan kesempatan kepada Prof. Zamrun untuk menyampaikan sesuatu karena kita yang berdua melahirkan ya. Oke, terima kasih Prof. Al. Saya hanya menyampaikan selamat, sukses, semoga apa yang disampaikan Prof. Al tadi bisa diimplementasikan, terus berkarya, dan terus cinta dan sayang sama keluarga. Dan tentu alma maternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, wabil khusus Saudara Dr. Hairi Abu Sairi. Jadi saya yang nyebut pertama ini ya Pak Dokter. Setelah itu tidak boleh lagi promovendus ya. Dr. Ustadz Hairi Abu Sairi. Dengan demikian maka ujian terbuka hari ini mari kita tutup dengan sama-sama mengharap keberkahan Allah SWT. Kita baca khusus hari ini. Kita sekaligus mendoakan para pendahulu di kampus ini. Dan khusus yang terakhir hari ini karena ini 4 lahir doktor. Saya minta khusus Prof. Nasir doa. Saya wali dengan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isyratul mustaqim siratal ladzina an'amta. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'an ya fattahu ya alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata lakas salam. Tabarak rabbana wa ta'ala hazal jalali wa ikram. Allahumma ja'alna jamana hadza jamal marhum wa tafarruqan ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maka berakhirlah sudah ujian hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama sekali lagi alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan dokumentasi. Kami undang kepada promovendus untuk bisa mengambil posisi di atas panggung untuk melakukan dokumentasi bersama tim penguji. Satu, dua, tiga. Semangat ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kami undang promovendus beserta keluarga untuk bisa mengambil posisi di depan panggung untuk melakukan foto